Simulasi yang digelar oleh Center for Strategic and International Studies dan pakar pertahanan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Taiwan dapat menghalau jika terjadi invasi dari China, namun simulasi itu juga menunjukkan China akan menenggelamkan sebagian besar armada permukaan AS dan Jepang. Demikian dilaporkan Bloomberg. Hasilnya menunjukkan bahwa di sebagian besar meskipun tidak semua, skenario Taiwan dapat mengusir invasi, kata penasihat senior Celsius Mark Sansian, seperti dikutip dalam laporan tersebut. Para ahli melakukan dua putaran simulasi, dan pada 18 diantaranya rudal Cina mampu menenggelamkan sebagian besar kapal permukaan AS dan Jepang, dan menghancurkan ratusan pesawat menurut Chanjian sebagaimana dilansir Sputnik. Dia menambahkan bahwa selama simulasi terakhir, AS kehilangan 900 pesawat tempur dan penyerang dalam konflik selama 4 minggu, sekitar setengah dari alutsista peralatan Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya. China juga akan menghancurkan Angkatan Laut dan setengah dari Angkatan Udara Taiwan pada hari-hari awal invasi yang disimulasikan itu. Simulasi tersebut juga mencakup kemungkinan Tokyo memberikan Washington hak yang diperluas untuk menggunakan pangkalan AS di wilayahnya, tetapi pada saat yang sama mengecualikan penggunaan senjata nuklir. Para ahli mencatat bahwa simulasi yang dilakukan sejauh ini bahkan bukan hipotetis yang paling kompleks. Kami belum menjalankan skenario yang paling pesimis di mana China mungkin menaklukkan seluruh pulau, kata Chanjian. Simulasi ini akan berlangsung hingga September dan hasilnya akan diumumkan pada Desember. Situasi di sekitar Taiwan meningkat setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi baru-baru ini ke Taipei. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang kontak asing resmi langsung dengan pulau itu. Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa China tidak akan meninggalkan ruang bagi pasukan kemerdekaan pro-Taiwan karena reunifikasi Taiwan dengan China secara historis tak terelakkan dan semua upaya untuk menggunakan Taiwan untuk menahan China pasti akan gagal. China teruskan permainan perang dengan anti kapal selam di dekat Taiwan. Militer China melakukan latihan anti kapal selam dan serangan laut di perairan sekitar Taiwan pada Senin 8 Agustus. Menjaga tekanan setelah latihan besar 4 hari, Beijing yang marah menanggapi kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pekan lalu, kata sumber-sumber militer. China juga mengumumkan serangkaian latihan militer baru di Laut Cina Selatan dan di Laut Kuning dan Laut Bohai, perairan yang terletak di antara daratan China dan semenanjung Korea. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengatakan di akun WeChat resminya bahwa pasukan komando terus melakukan latihan bersama praktis di laut dan wilayah udara di sekitar Pulau Taiwan, dengan fokus pada pengorganisasian operasi anti kapal selam dan serangan laut bersama pada 8 Agustus. Pada hari Minggu, hari terakhir latihan militer yang dijadwalkan diumumkan, pada 3 Agustus PLA mengirim 14 kapal perang dan 66 pesawat ke daerah-daerah sekitar Taiwan dalam latihan simulasi serangan, kata Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan. Menambahkan bahwa dua-dua dari pesawat melintasi perbatasan garis tengah selat Taiwan. Kementerian memantau situasi dan menanggapi kegiatan ini dengan pesawat DC-API, kapal angkatan laut dan sistem rudal berbasis darat, katanya dalam sebuah pernyataan. Zona tempur keempat militer Taiwan juga akan mengadakan 2 latihan artileri tembakan langsung skala besar di Pingtung di Taiwan Selatan pada hari Selasa dan Kamis minggu ini untuk menguji kesiapan tempurnya. Latihan tersebut akan mencakup komando artileri, pasukan infanteri, dan penjaga pantai, kata militer. Taiwan menuduh kapal-kapal perang Cina sudah memasuki wilayahnya sejak Rabu malam hingga Kamis 4 Agustus. Kapal-kapal perang Cina itu merupakan bagian dari armada yang mengikuti latihan perang di sekitar Taiwan. Seorang sumber di Taiwan mengatakan pasukan Cina melewati garis tengah yang membagi selat Taiwan sepanjang malam. Sekitar 10 kapal tentara pembebasan rakyat Angkatan Laut Cina secara singkat melintasi garis tengah sebelum diusir oleh kapal perang Taiwan. Kemudian pada Kamis siang, kapal-kapal perang dari kedua pihak saling berhadapan, mempertahankan posisi masing-masing di dekat garis batas selat dalam jarak dekat. Mereka menyelinap masuk lalu kami usir, kata sumber tersebut kepada Reuters. Bukan hanya kapal laut, pesawat PLA, Angkatan Udara Cina juga melintasi garis tengah beberapa kali pada Kamis pagi. Sebagai respons, Taiwan menggerakkan jet tempur dan sistem rudal untuk melacak pergerakan mereka. Mereka terbang masuk dan kemudian keluar, lagi dan lagi. Mereka terus mengganggu dan meningkatkan tekanan terhadap pertahanan udara kami, ujarnya. Partai berkuasa Taiwan, Partai Progresif Demokratik, mengecam latihan perang Cina yang melanggar wilayahnya, termasuk mengganggu rute perairan dan penerbangan internasional. Perilaku tidak bertanggung jawab dan tidak sah, bunyi pernyataan. Juru bicara Kabinet Taiwan juga mengatakan, situs web Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan kantor kepresidenan Taiwan diserang oleh peretas. China menggelar latihan militer termasuk penembakan mulai hari ini hingga Minggu 7 Agustus. Ada 6 titik yang menjadi lokasi latihan, semuanya di sekitar Taiwan.
sehingga seolah mengepung pulau itu. Latihan penembakan di perairan dekat Taiwan ini disebut yang pertama kali. Stasiun televisi pemerintah CCTV melaporkan, latihan meliputi penembakan di perairan dan ruang udara sekitar Taiwan. Militer Tiongkok pada Senin, 8 Agustus mengatakan pihaknya melanjutkan latihan di laut dan angkasa sekitar Taiwan pada hari ini. Komando Wilayah Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengatakan di media sosial Weibo bahwa pihaknya akan melakukan latihan melancarkan serangan anti kapal, selam, dan serangan laut. Militer telah melakukan serangkaian latihan angkatan laut dan angkatan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah-daerah dekat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Senin, 8 September, membela penundaan pembicaraan militernya dengan AS sebagai protes atas kunjungan Pelosi ke Taipei pekan lalu, seraya memperingatkan bahwa Washington harus memikul konsekuensi serius. Kunjungan Pelosi pekan lalu membuat marah Tiongkok, yang menganggap pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai miliknya dan menanggapinya dengan melakukan tes rudal balistik di atas Taipei untuk pertama kalinya selain membatalkan beberapa dialog dengan Washington. Berhari-hari merasa terancam, militer Taiwan latihan besar-besaran. Militer Taiwan memulai latihan artileri tembakan langsung pada Selasa 9 Agustus 2022 yang menyimulasikan pertahanan pulau itu dari ancaman serangan. Hal itu terjadi setelah berhari-hari latihan militer besar-besaran Cina terjadi di seberang wilayah Taiwan, kata seorang wartawan di lokasi pelatihan tersebut.